Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian membaca dan mempelajari tentang bentuk umum, sifat-sifat, dan langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan irasional, untuk memahaminya, marilah kita mengerjakan contoh soal berikut. Yang pertama, langkah 1, karena ini bentuknya belum berupa bentuk umum, maka kita ubah akar X kurangi 4 dikurangi 3 kurang dari sama dengan 0 menjadi bentuk umum, yaitu X kurangi 4 kurang dari sama dengan 3 ya. Jadi di sini bukan 0 ruas kanannya, tapi merupakan konstanta atau berupa angka yang lain selain daripada 0. Kemudian langkah yang kedua, agar kita mendapatkan nilai X, maka harus kita hilangkan akarnya, yaitu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Jadi ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan juga kita kuadratkan. Nah, yang ini akar X kurangi 4 kuadrat, hasilnya adalah X kurangi 4. Jadi akarnya hilang ya. Kurang dari sama dengan ini 9. Sehingga kita dapatkan X-nya kurang dari sama dengan 13. Kita lanjutkan langkah yang ketiga adalah menetapkan syarat bagi fungsi yang berada di bawah tanda akar ya. Jadi ini yang ada di bawah tanda akar ini fungsinya X dikurangi 4. Kita tulis X dikurangi 4 ini harus lebih dari sama dengan 0, sehingga kita dapatkan X-nya lebih dari sama dengan 4. Nah, langkah yang keempat, kita buat grafiknya. X-nya sudah kita dapatkan, yaitu 4 dan 13 ya. 4 dan 13, ini 4, ini 13. Ini lihat ada tanda sama dengannya, berarti kita bulatkan penuh. Nah, dan ini juga ada tanda sama dengannya, kita bulatkan penuh juga, kita hitamkan ya. Nah, lalu yang ini X lebih dari sama dengan 4, berarti arah panahnya ke kanan. Yang ini X kurang dari sama dengan 13, ini berarti ini arah panahnya ke kiri karena tandanya kurang dari iya. Nah, daerah penyelesaian adalah yang dilalui oleh kedua-duanya, berarti ini ya. Nah, adalah daerah penyelesaiannya. Oke, maka himpunan penyelesaiannya adalah X kurang lebih dari sama dengan 4 kurang dari sama dengan 13. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke soal yang B, yaitu akar X tambah 3 dikurangi akar 2X kurangi 4 lebih dari 0. Nah, seperti yang tadi, langkah 1 ini kita ubah dulu ke persamaan umum. Jadi yang tadinya akar X tambah 3 dikurangi akar 2X kurangi 4 lebih dari 0 menjadi akar X tambah 3 lebih dari akar 2X kurangi 4 ya. Nah, kemudian langkah berikutnya, langkah yang kedua, kita hilangkan tanda akarnya ya. Kita kuadratkan akar X tambah 3 dikuadratkan dikurangi akar
2x kurangi 4 dikuadrat. Oh ya, maaf ya. Akar x tambah 3 dikuadratkan lebih dari akar 2x kurangi 4 dikuadratkan. Jadi x tambah 3 lebih dari 2x kurangi 4. Kita simpan x-nya di sebelah kiri ya, menjadi negatif x lebih dari negatif 4 dikurangi 3, negatif 7. Nah, sehingga x-nya itu adalah x kurang dari 7. Gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita menetapkan tanda yang di bawah fungsi yang di bawah tanda akar itu lebih dari sama dengan 0. Maka yang pertama x tambah 3 lebih dari sama dengan 0, x lebih dari sama dengan negatif 3. Kemudian 2x dikurangi 4 lebih dari sama dengan 0, x lebih dari sama dengan 4/2, x lebih dari sama dengan 2. Kemudian langkah yang keempat, kita buat grafiknya. Kita punya angka 7, negatif 3 dan 2 ya. Berarti paling kiri adalah negatif 3, kemudian 2 dan 7. Bulatannya untuk yang negatif 3 ada tanda sama dengannya, maka bulatannya penuh. Kemudian untuk yang 2 juga ada sama dengannya, maka bulatannya penuh. Kemudian untuk yang 7 tidak ada tanda sama dengannya, maka kita biarkan bulatannya kosong. Untuk arah panahnya yang negatif 3 ini tandanya lebih besar, berarti arah panahnya ke kanan. Kemudian untuk yang 2 juga arah panahnya ke kanan. Kemudian untuk yang 7 kurang dari, maka arah panahnya ke kiri. Nah, ini adalah daerah penyelesaian ya, daerah yang terlewati oleh ketiga panah tadi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x lebih dari sama dengan 2 kurang dari 7. Karena kita lanjutkan ke soal yang C, yang ketiga, yaitu akar x pangkat 2 dikurangi 2x kurang dari akar x tambah 18 ya. Kalau kita perhatikan ini tidak jauh berbeda dengan soal yang B, hanya saja ini ada tanda pangkat 2-nya ya. Oke, kita lanjutkan. Langkah yang pertama adalah mengubah bentuk menjadi bentuk umum ya. Ini sudah berupa bentuk umum. Ini lihat ruas kanannya tidak 0, maka tidak ada yang perlu diubah, hanya tinggal ditulis saja lagi. X pangkat 2 dikurangi 2x kurang dari akar x ditambah 18. Lalu kemudian di langkah yang kedua kita hilangkan tanda akarnya dengan cara mengkuadratkan kedua ruasnya. X pangkat 2 dikurangi 2x dikuadratkan kurang dari akar x ditambah 18 dikuadratkan ya, menjadi x pangkat 2 dikurangi 2x kurang dari x ditambah 18. Nah, ini kalau kita perhatikan ini ada x pangkat 2, maka dia merupakan bentuk dari persamaan kuadrat. Kita cari x-nya dengan cara memfaktorkan. Ya, ini kita ubah dulu menjadi persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat, x kuadrat, x-nya semuanya kita pindahkan ke kiri. Dikurangi 2x dikurangi x dikurangi 18 kurang dari 0.
X pangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 18 kurang dari 0. Maka ini ya, tentunya kalian masih ingat juga ini. Di sini X, di sini X. Ada negatif dan ada positif. Ya. Iya. Jadi kita dapatkan di sini 6, di sini 3. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan negatif 3. Kita dapatkan X-nya sama dengan antara negatif 3 dan 6 ya. X-nya itu antara negatif 3 dan 6. Berarti X lebih dari negatif 3 kurang dari 6 ya. Itu langkah yang kedua. Lalu kita lanjutkan dengan langkah yang ketiga, di mana menetapkan syarat fungsi yang di bawah tanda akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Maka X pangkat 2 yang ini ya, X pangkat 2 dikurangi 2X lebih dari sama dengan 0. Ini kita cari X-nya dengan cara memfaktorkan. Jadi X, ini X kurangi 2 ya, X kali X, X pangkat 2, X dikali negatif 2, negatif 2X lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X-nya kurang dari sama dengan 0 atau X-nya lebih dari sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang fungsi yang kedua, yang ini masih di bawah tanda akar ya. Maka X tambah 18 lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan negatif 18 ya. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 angka untuk membuat grafik. Angka 4. Oke, kita simpan di grafik angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi. Oke. Paling kiri kita punya negatif 18. Kemudian ada setelah itu negatif 3 ya. Negatif 3. Kemudian ada 0, 2 dan 6. Untuk bulatannya sekarang perhatikan apakah kosong atau penuh. Kita lihat yang negatif 18 ini ada tanda sama dengannya, maka ini bulatannya penuh. Kemudian yang negatif 3, ini tidak ada sama dengannya, maka kita biarkan kosong. Kemudian yang 0 ini ada tanda sama dengannya, berarti kita bulatkan penuh. Yang 2 ada tanda sama dengannya, kita bulatkan penuh. Dan 6 ini tidak ada tanda sama dengannya, maka kita biarkan bulatannya kosong ya. Nah, lalu panahnya kemana? Untuk yang ini antara negatif 3 dan 6 ini sudah jelas. Ini sudah jelas begini ya, antara negatif 3 dan 6 ini. Nah, begini ya. Kemudian yang ini, yang X kurang dari sama dengan 0, berarti dari 0 kita tarik ke kiri karena tandanya kurang dari. Kemudian yang X lebih dari sama dengan 2, dari 2 kita tarik ke kanan karena tandanya lebih dari ya. Kemudian satu lagi, X lebih dari sama dengan 18. Oke, yang
yang ini berarti ini ke sini. Iya. Berarti dengan demikian kita mendapatkan dua daerah penyelesaian ya. Yang ini terlewati oleh garis ini dan ini. Satu. Kemudian yang ini juga sama terlewati oleh 3 garis. Ini. Maka himpunan penyelesaiannya ada 2. Dari X lebih dari sama dengan negatif 18 kurang dari negatif 3 atau X sebelah sini ya, X lebih dari sama dengan 2 kurang dari 6. Oke, seperti itu anak-anak. 3 soal sudah kita kerjakan, semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.